Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Rahma Arisna dengan NIM 1020224187. Di sini saya akan mengimplementasikan tugas 2 dari mata kuliah basis data. Jadi yang pertama-tama kita disuruh buat database-nya dengan nama apotik underscore 187, yaitu angka di belakang NIM kita. Di sini kita akan membuat tabel sesuai instruksi yang ada. Yang pertama kita akan buat tabel obat. Ini kita copy aja. Ini kita baikin dulu. Setelah itu kita ganti NIM 87. Ini kita tambahin tutup kurung. Setelah itu kita enter. Kita buat yang baru lagi. Create. Di sini kita langsung copy aja. Langsung copy dari sini. Kita ganti NIM-nya 187. Itu juga 187. 187. ID obat, bentuknya kita kurung. Setelah itu kita buat tabel lagi untuk log transaksi obat. Terus di sini langsung kita ganti NIM-nya 187. Setelah itu juga 187. Setelah itu kita buat di sini udah buat tabel yaitu log transaksi obat, dan transaksi obat. Jadi di sini kita akan mengisi data di tabel obat. Nama SQL. Sini kita akan copy setelah itu kita ganti namanya 187, rilisnya. Lanjut kita kirim. Kita lihat di sini kalau data udah masuk. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelian obat atau transaksi obat. Di sini kita akan mengisi data seperti yang tadi. Ini kita langsung copy aja. Kita ganti nih di belakang. 87. Setelah itu setelah itu kita kirim. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita akan lihat apakah datanya masuk. Datanya berhasil masuk. Jadi selanjutnya kita akan membuat trigger. Nah, di sini kita masuk ke apotik 187, setelah itu ke SQL. Untuk membuat trigger, kita menggunakan daily meter. Setelah itu kita memakai lambang dolar. Setelah lambang dolar, kita akan create trigger. Kita kasih nama triggernya trigger transaksi. Setelah itu kita akan membuat after insert on tadi di transaksi obat. Setelah transaksi obat kita akan mulai untuk for each row. Oke, for each row. Setelah itu kita akan mulai begin. Setelah begin kita akan declare tadi yang di total harganya. Total harga. Setelah harga kita kasih variabel integer. Setelah itu kita akan select harga dari harga obat. Misal dari harga obat menuju into total tadi kita buat total harga dari obat ini from obat yang dari tabel obat 187. Setelah itu where di ID obatnya. ID obat sama dengan kita buat baru new ID obat. Setelah itu kita akan set total tadi harganya. Total harga sama dengan total harga dikali new tadi new jumlah
new jumlah obatnya, jumlah obat, jumlah obat. Setelah itu kita masukin insert into log, tadi disuruhnya log transaksi obat, NIM-nya 187 di ID transaksi sama total insert transaksi obat, ada transaksi total harga. Setelah itu kita bikin values-nya tadi yang di atas itu new.id transaksi new ID transaksi sama tadi kurang total harga ini kita kasih ini. Selanjutnya itu bakal di n terus tadi delimiternya udah pakai angka dolar, n-nya juga pakai 26. Selanjutnya itu kita tulis delimiter di atas untuk penutupnya. Coba kita buat delimiter, kita go. Oke, salah guys, banyak tadi salah di insert-nya, coba kita go lagi. Oke, masih salah, jadi ini salah dibaikin transaksi 87 total harga, kita go. Udah, setelah itu kita akan menambahkan transaksi, tambahkan record baru di transaksi obat. Jadi di transaksi obat kita akan mengikuti sesuai arahan. Ini insert tuh tadi transaksi obat 187, ID pasien, ID pasien. Setelah itu di ID obat. Setelah itu di jumlah obat. Setelah itu tutup kurung. Values-nya kita buat. Bentar, setelah itu values-nya kita buat tab. Kita kasih 4101 dan 2 sesuai arahan. Setelah itu kita go. Bisa kita lihat lagi di transaksi obat. Oke. Setelah itu kita akan buat store prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter ID pasien INT, ID obat INT, dan jumlah obat INT. Selanjutnya kita akan membuat store prosedur. Yang pertama itu delimiter dengan lambang dolarnya 2. Setelah itu create prosedur. Setelah itu tambah underscore obat underscore name. Setelah itu kita akan masukin in x integer, in y, in z integer juga, terus kasih koma. Setelah itu kita tutup kurung dan begin untuk memulai. Setelah itu insert into tadi tambah transaksi obat 187. Setelah itu kita kasih isi tabelnya, yaitu ada ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Setelah itu kita masukkan values-nya, yaitu X, tadi Y dan Z. Setelah itu N untuk menyelesaikan delimiter. Kita go. Setelah itu kita akan gunakan perintah call tambah obat 187 XYZ. Nah, dimana XYZ ini adalah ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Selanjutnya kita langsung ke SQL untuk menggunakan perintah call. Yang pertama itu pastinya call sesuai instruksi, itu tambah underscore obat underscore name.
Setelah itu kita masukin tadi sesuai instruksi 2,103 dan 5. Kita go. Oke, berhasil. Jadi di sini kita berhasil dan mau lihat outputnya 5,2,103. Setelah itu kita akan lihat juga di tabel log transaksi obat 187, 2 dan 5, dan total harganya 15.000. Selanjutnya itu kita lanjut ke task 5, yaitu buatlah 2 user dengan first name dan last name dari nama saya sendiri. Kita akan langsung masuk ke SQL-nya dan membuat user. Yang pertama pastinya create user, nama Cisha. Setelah itu add localhost, tanda petik identified by password yang kita buat. Di sini saya buatnya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu titik koma. Setelah itu kita akan buat user yang kedua, yaitu Rahma at localhost dan identified by passwordnya sama 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita akan go. User otomatis sudah terbuat. Selanjutnya kita akan memberi hak kepada user yang sudah tadi kita buat, yang pastinya memakai grant insert on nama si table transaksi obat 187 to untuk si user Cisha at localhost. Setelah itu kita buat juga grant insert on transaksi obat 187 juga untuk user Rahma at localhost. Setelah itu kita akan go untuk terpilih atas hak-hak melihat hasilnya yang sudah diberikan. Apakah bisa berhasil? Selanjutnya kita akan masuk ke command prompt. Selanjutnya kita gunain di command prompt ini kita akan masuk ke 87. Setelah itu kita pilih insert into error karena user Rahma ini berhak untuk menggunakan select. Jadi sekarang kita coba select. Nah, untuk select bisa. Selanjutnya kita akan masuk ke user Cisha. User Cisha ini dia berhak untuk menggunakan insert. Jadi kita pastikan dia tidak error di bagian insertnya. Insert into. Nah, query oke, berarti berhasil. Selanjutnya kita coba untuk selectnya apakah berhasil. Error karena user Cisha ini tidak berhak untuk mengedit bagian select from. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.